Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaro, bimbingan dan sapa rohani Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya Andi Eko Prasetyo. Kali ini kita akan membahas tentang keistimewaan puasa. Telah hadir bersama kita Guru Pendidikan Agama Islam SLBN 1 Gunung Kidul, Bapak Surani SPD. Assalamualaikum Bapak Surani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andi. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Meskipun berpuasa tetap semangat. Harus. Baik Bapak. Kita ketahui bersama bahwasanya momen Ramadan atau puasa di bulan Ramadan ini sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim di dunia ini. Nah, bisa tolong dijelaskan apa saja keistimewaan puasa ini Bapak, khususnya di bulan Ramadan ini? Baik Mas Andi, jadi memang benar bahwa bulan Ramadan ini merupakan momentum atau bulan yang luar biasa, bulan penuh berkah, bulan yang kita nantikan kedatangannya, dan alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk kembali berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan salah satu amalan utama di bulan Ramadan adalah puasa. Memang di bulan puasa, di bulan Ramadan ini, amalan yang sangat ditekankan adalah ibadah shaum Ramadan atau puasa Ramadan. Nah, di dalam ibadah puasa itu sendiri memang memiliki beberapa keistimewaan, Mas Andi. Jadi, puasa sendiri yang pertama keistimewaannya adalah bahwa ibadah puasa itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, yaitu dalam hal bahwa ibadah puasa itu tidak bisa riya, gitu ya. Tidak memungkinkan masuknya perilaku riya di dalam puasa, karena ibadah puasa itu ibadah abstrak, ibadah yang orang tidak bisa menyaksikan perilakunya, perilaku ibadah itu. Kalau sholat itu kan jelas orang melihat dia melakukan rukuk sujud gitu ya, melakukan gerakan-gerakan sholat. Sementara kalau puasa itu ibadah yang tidak tampak, tidak bisa dilihat gitu. Contoh mudahnya kalau ada dua orang yang tengah berjalan, yang satu berpuasa, yang satu tidak, maka tidak bisa dilihat perbedaannya antara orang yang berpuasa, orang yang sedang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Sehingga dengan puasa itu maka tidak terlihat, tidak tampak bahwa dia itu sedang berpuasa. Maka kemudian perilaku riya itu tidak bisa masuk ke dalam ibadah puasa. Nah, itu salah satu keistimewaan ibadah puasa. Okay. Kemudian keistimewaan yang kedua, Mas Andi, puasa itu mampu untuk melumpuhkan setan. Karena kata Rasulullah bahwa sesungguhnya setan itu menyusup melalui pembuluh darah, aliran darah manusia. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mempersempit jalan masuknya setan ke dalam pembuluh darah kita dengan cara berpuasa. Itu perintah Rasulullah SAW. Sehingga diharapkan ketika kita itu melakukan ibadah puasa dengan tidak makan dan minum di siang hari, itu diharapkan bahwa setan itu tidak mampu menyusup ke dalam aliran darah manusia yang bisa saja kemudian melalui aktivitas makan minum itu kemudian masuk ya setan itu ke dalam aliran darah manusia. Maka ketika kita menahan diri dari makan dan minum di siang hari, diharapkan ya setan itu tidak bisa menyusup ke dalam aliran darah kita. Itu yang kedua. Kemudian keistimewaan puasa yang ketiga adalah bahwa pahala ibadah puasa itu hanya Allah yang tahu besarnya gitu. Kalau ibadah lain itu sudah jelas pahalanya. Misalnya kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf itu bernilai 10 kebaikan, dan kemudian mungkin ibadah lain ada
yang 10 kebaikan, 100 kebaikan, sampai 700 kebaikan dan sampai Allah yang kehendaki. Tetapi kalau ibadah puasa itu Allah sendiri yang tahu besarnya pahala. Maka Allah itu Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa wahwali wa ana ajzibih, bahwa puasa itu untukku, untuk Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya bahwa besarnya pahala puasa itu bersandar langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri yang akan membalas pahala ibadah puasa kita. Artinya seberapa besarnya pahala itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah sendiri yang tahu. Itu menunjukkan saking besarnya pahala puasa begitu. Karena kan biasanya ada seperti tadi Bapak bilang dibalas 10 kali dan lipat gandakan dan sebagainya. Biasanya merujuk ke angka-angka tertentu. Iya. Tapi khusus puasa ini berbeda ya. Puasa Ramadan ini. Hanya Allah yang tahu. Wa ana ajzibih. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya bahwa Allah sendiri yang akan memberikan balasan yang sebesar-besarnya, dan seorang hamba yang sedang berpuasa tidak tahu, siapapun tidak tahu besarnya pahala yang Allah berikan kepada kita. Ibaratnya seseorang yang menjanjikan hadiah kepada kita, kita bertanya hadiahnya apa gitu. Pokoknya nanti aku akan berikan surprise yang luar biasa, seperti itu. Baik. Kemudian yang keempat, keistimewaan ibadah puasa itu adalah bahwa kalau ibadah lain itu sudah pasti akan diganjar oleh Allah dengan surga. Nah, sedangkan ibadah puasa itu pahalanya adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang luar biasa gitu. Siapapun hamba yang beriman pasti pengen ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menciptakan kita, yang memelihara kita, memberikan rizki dan rahmatnya kepada kita, kepada seluruh manusia. Dan kita pasti ingin bertemu dengan Allah. Dan itu adalah puncak kenikmatan, gitu. Melebihi surga itu sendiri. Sehingga puasa itu luar biasa. Kan sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kegembiraan orang yang berpuasa itu ada dua. Yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa. Dan yang kedua yang lebih hebat lagi adalah bertemu dengan Tuhannya. Itu yang luar biasa. Luar biasa. Iya, maka ibadah puasa itu sungguh amalan yang Allah sendiri akan berikan pahalanya kepada kita. Allah sendiri yang tahu. Dan kemudian ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Belum lagi nanti dari sisi kesehatan misalnya, itu manfaatnya juga luar biasa bagi tubuh kita. Ya, sebenarnya banyak sekali keistimewaan ibadah puasa itu dilihat dari berbagai sisi. Tapi dari paling tidak ada 4 tadi yang saya sampaikan, keistimewaan ibadah puasa terutama di bulan Ramadan ini, karena memang amalan utama di bulan Ramadan adalah ibadah puasa. Gitu. Benar. Begitu Mas Adi kira-kira 4 keistimewaan ibadah puasa. Iya, berarti dari yang Bapak sampaikan, keistimewaan ini memang sebaiknya momen Ramadan ini janganlah kita sia-siakan, karena kita belum tahu apakah tahun depan kita akan bisa bertemu kembali dengan Ramadan. Biasa. Itu salah satu yang harus kita syukuri setiap tahun ketika Ramadan tiba. Artinya bahwa ini adalah kesempatan yang bisa jadi sangat langka bagi kita, karena kita belum tahu apakah tahun depan kita ketemu lagi gitu ya. Benar. Nah, sehingga ketika Ramadan datang, maka itu saatnya bagi kita untuk mengoptimalkan seluruh potensi diri kita, baik jasadiah, fikriyah maupun ruhiyah kita terutama. Sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan dengan mengisi berbagai amaliyah termasuk puasa. Baik. Iya. Sebagai penutup, adakah yang ingin bisa jenengan tekankan sehingga kita bisa lebih maksimal dalam memanfaatkan momentum Ramadan ini? Iya, ya Mas Adi. Jadi kepada seluruh pemirsa, kepada seluruh kaum mukminin, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan kesungguhan, gitu, dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berpuasa Ramadan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kekhusyuan, dan kemudian mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai amaliyah
termasuk baca Al-Quran, sedekah dan seterusnya gitu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan selanjutnya dan selanjutnya gitu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya kira begitu Mas Andi. Baik, terima kasih Bapak atas pencerahannya sehingga kami bisa lebih meyakini dan juga bisa lebih memaksimalkan potensi yang ada untuk memanfaatkan momentum di Ramadan ini, khususnya berpuasa di bulan Ramadan ini. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Mas Andi. Sahabat Religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Bapak Surani. Semoga bermanfaat. Saya Andi Eko Prasetyo undur diri. Sampai ketemu di podcast Bisaroh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.